Selamat sore Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga Bapak Ibu dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya sampaikan ucapan salam buat Penetawi dan keluarga. Semoga Penetawi mengalami juga pemulihan dan kesehatan daripada Tuhan. Dan juga Ibu Eli dan anak-anak juga diberi kesabaran, diberikan juga sukacita dan juga kesehatan yang sama. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan di era turbulensi. Di masa perlambatan dan turbulensi ekonomi saat ini, diperlukan pemimpin yang memiliki kecakapan dan ketangkasan untuk bisa keluar dari situasi yang sulit saat sekarang ini dan membawa para pengikutnya menjadi para pemenang. Leadership di masa turbulensi ini, Bapak Ibu, sangat diperlukan dan kita akan membahasnya itu. Leadership dalam bahasa Inggrisnya itu dibagi menjadi dua, yaitu leader dan ship. Leader adalah pemimpin dan ship adalah kapal. Sedangkan turbulensi sendiri bermakna bahwa aliran yang bergelombang, aliran yang tidak mengalir secara normal, artinya linier, sehingga demikian kita memahami bahwa kepemimpinan yang diperlukan di masa-masa yang bergelombang atau bergejolak. Di dalam masa turbulensi ekonomi saat sekarang ini, banyak perusahaan atau korporasi sudah melakukan berbagai cara untuk mensiasatinya. Ada 5 hal yang sering dilakukan oleh para korporasi atau perusahaan-perusahaan di dalam menyikapi masa-masa turbulensi ini. Pertama adalah melaksanakan efisiensi. Hal ini berguna bagaimana kondisi keuangan maupun kondisi lingkungan di dalam perusahaan-perusahaan itu disikapi dengan cara-cara yang cermat dan cerdas supaya mereka tidak lagi menjadi perusahaan-perusahaan yang boros dan membuang-buang dana untuk program-program yang tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang kedua adalah divestasi. Saat sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan menstop untuk memberikan pembelian aset-aset dan mereka menahan diri untuk tidak belanja yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga adalah downsizing. Mau tidak mau, banyak perusahaan yang sudah mengurangi pekerjaannya, mengurangi karyawan dengan jumlah yang relatif cukup besar, sehingga ini memberikan pengaruh ke depan di dalam ekonomi negara kita, termasuk juga ekonomi masyarakat, dan juga di dalam penurunan daya beli di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, perusahaan-perusahaan saat sekarang ini sudah mulai melaksanakan penggunaan outsourcing. Artinya mereka tidak lagi mempekerjakan karyawan untuk dijadikan suatu pekerja yang tetap, tetapi mereka merekrut orang-orang melalui pihak ketiga. Dengan demikian mereka bisa menghemat banyak hal di dalam persoalan keuangan ke depannya nanti. Dan yang kelima adalah yang sering kali sekarang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk juga ya mungkin perusahaan-perusahaan menengah, yaitu adalah restrukturisasi keuangan. Nah, mereka melaksanakan ini bersama pihak ketiga, yaitu bank, di mana mereka bisa menunda cicilan atau menunda daripada pembayaran bunga untuk menghemat atau juga untuk melaksanakan efisiensi di perusahaannya masing-masing. Bapak Ibu, setelah perusahaan-perusahaan korporasi itu sudah melaksanakan kelima hal tadi yang saya sampaikan, sekarang kita akan mengetahui kenapa mereka melakukan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, faktor-faktor yang menjadi penyebab perusahaan-perusahaan atau korporasi itu melaksanakan bagaimana efisiensi dan efektivitas di dalam perusahaannya itu diakibatkan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah karena pandemi COVID-19 ini yang secara global telah menyerang seluruh bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua adalah yang sangat berpengaruh dalam saat ekonomi sekarang ini, yaitu perang dingin baik ekonomi maupun politik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Lalu yang ketiga adalah nilai tukar mata uang dunia yang melemah terhadap US dollar. Yang keempat adalah banyaknya
pengangguran yang sekarang terjadi di berbagai tempat, di berbagai negara, sehingga memberi pengaruh kepada faktor ekonomi makro di tengah-tengah masyarakat dan berimbas kepada daya beli masyarakat yang cenderung lebih menurun dari sebelumnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin organisasi maupun korporasi ini? Saatnya para pemimpin korporasi ini membangun organisasi dengan tujuan yang baru. Nah, sekarang ini kita seolah-olah diajak atau perusahaan diajak untuk meriset kembali tata cara mereka melaksanakan bisnis yang saat ini diterpa oleh COVID-19 khususnya. Beberapa perusahaan saat sekarang sudah mulai melaksanakan re-engineering proses. Mereka mulai melaksanakan rekayasa bisnisnya sendiri dan tidak lagi mengandalkan intuisi bisnis. Bagaimana peran pekerja yang kreatif, peran pekerja yang inovatif itu lebih dominan diminta untuk dapat dilakukan dibanding dengan mengandalkan bagaimana peran-peran masa lalu yang mengandalkan intuisi yang belum tentu benar dan belum tentu cocok pada saat era bisnis saat sekarang ini. Kita sekarang tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengandalkan ide kreatif yang kita bisa rasakan bersama. Kita bisa melaksanakan penjualan melalui media online. Kita juga bisa menerima sebuah proses bisnis di mana kita melaksanakan semua dilakukan dengan digitalisasi. Bahkan ke depan, Bapak Ibu, semua dilakukan dengan cara-cara yang online, cara-cara digital, dan sekarang perusahaan-perusahaan itu mulai berbenah diri untuk menghadapi era yang baru. Di samping itu, Bapak Ibu, setelah perusahaan-perusahaan yang sudah menyiapkan rumusan-rumusan dan target-target di dalam program-program mereka, saatnya sekarang para pemimpin mulai bersiap diri untuk membangun suatu kerjasama dengan para pekerjanya yang kreatif. Diharapkan oleh para pemimpin di seluruh korporasi ini, mereka bisa bersinergi satu dan yang lain. Di dalam kepemimpinan, Bapak Ibu, ada teori yang diajarkan tentang teori 5 jari. Teori 5 jari ini yang mudah diingat oleh kita semua, itu berguna bagaimana para pemimpin, termasuk juga para pekerja dan organisasi di mana mereka berada, bisa saling bahu-membahu di dalam merumuskan suatu tujuan dan target bersama. Dengan demikian, kondisi yang diharapkan daripada perusahaan itu adalah kondisi yang stabil, kondisi yang produktif, dan kondisi yang sangat menyenangkan di antara mereka semua. Kepemimpinan di era turbulensi ini, Bapak Ibu, melalui metode 5 jari ini yang akan saya bahas ke depan, yang mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah tahu, dan bagi yang belum tahu, saya akan ceritakan sedikit tentang kepemimpinan berdasarkan 5 jari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa jari kita itu ada 5, ya, ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Fungsi yang pertama dari kepemimpinan di dalam memasuki era turbulensi ini adalah sebagai seorang komunikator. Seorang pemimpin yang dikatakan seorang pemimpin komunikator adalah orang yang cakap, orang yang mau menyampaikan suatu ide maupun suatu gagasan kepada para pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan anak buahnya, itu akan menghasilkan sebuah kesepakatan, suatu rumusan yang bisa diakui dan juga akan dilaksanakan oleh para pengikutnya. Sebagai seorang komunikator, dia tentu akan menyampaikan sebuah gagasan-gagasan yang jelas, yang produktif, yang bisa dipahami oleh anak buahnya, sehingga tidak terjadi lagi bias, tidak terjadi lagi kesimpang siuran di dalam mereka menerima informasi. Sebab jika seorang pemimpin gagal dalam menyampaikan komunikasinya, suatu message, suatu pesan atau permintaan kepada pengikutnya, maka hasilnya tidak akan pernah berhasil dengan baik. Fungsi komunikasi ini juga merupakan fungsi perekat di antara kelima jari. Sama seperti kita ketahui bahwa hanya jempol yang bisa menyentuh keempat jari yang lain. Ya, jempol bisa menyentuh telunjuk, bisa menyentuh jari tengah,
bisa menyentuh jari manis dan juga menyentuh kelingking. Sedangkan keempat yang lain tidak bisa menyentuh jempol. Itu sebabnya betapa vital peran daripada komunikasi dari seorang pemimpin. Yang kedua adalah telunjuk. Telunjuk itu memberikan sebuah message kepada kita, sebuah pesan tentang bagaimana seorang pemimpin memberikan arahan, direction kepada para pengikutnya. Seorang pemimpin harus menentukan arah yang harus dituju oleh para pengikutnya. Kalau tidak, mereka menjadi kebingungan karena apa yang dilakukan dan apa yang harus dikerjakan. Dengan demikian, peran direction dari seorang pemimpin itu sangat penting untuk diketahui oleh para pengikutnya. Fungsi ketiga daripada jari kita itu dalam kepemimpinan adalah sebagai penggerak. Seorang pemimpin harus bisa menggerakkan anak buahnya. Di dalam kondisi saat sekarang ini, Bapak Ibu, para pemimpin di dalam masa turbulensi ini harus memiliki komitmen dan konsistensi. Para pengikut akan melihat apakah para pemimpinnya itu seorang yang bisa dipegang, seorang berkomitmen terhadap target dan tujuannya. Kalau tidak, Bapak Ibu, anak buahnya menjadi orang-orang yang apatis. Itu sebabnya peran daripada pemimpin yang berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaannya itu sangat dibutuhkan, karena merupakan sebuah energi yang bisa dirasakan oleh para pengikutnya di dalam menuju pencapaian target yang sudah ditentukan. Fungsi yang keempat yaitu adalah motivasi. Seorang pemimpin harus bisa memotivasi anak buahnya. Seorang pemimpin harus menjadi energi bagi anak buahnya. Jika seorang pemimpin gagal memberikan energi, maka organisasi akan menjadi loyo. Organisasi akan menjadi hambar dan tidak mengalami perubahan-perubahan yang berarti. Berjalan seperti kondisi-kondisi normal yang tidak memiliki daya saing dan membuat para pengikutnya pun menjadi orang-orang yang cepat puas dan tidak memiliki sebuah ide kreatif untuk bagaimana memajukan perusahaan. Itu sebabnya peran daripada pemimpin di dalam memotivasi para pengikutnya ini sangat dinanti-nantikan. Karena apa? Di era turbulensi sekarang, para pengikut yang mungkin sudah kehabisan energi bisa ditopang oleh karena para pemimpinnya adalah orang-orang yang mampu memberikan energi, memiliki daya dorong, dan juga memberi semangat bagi mereka semua. Fungsi kelima dari kepemimpinan itu adalah diilustrasikan dari kelingking adalah seorang pemimpin haruslah seorang yang memberdayakan pengikutnya. Seorang pemimpin harus bisa melihat potensi, kemampuan, lalu talenta yang dimiliki oleh para pengikutnya untuk bisa membangun sebuah korporasi atau perusahaan menjadi lebih baik. Seorang pemimpin tidak boleh mengerdilkan kemampuan daripada anak buahnya. Apalagi seorang pemimpin memperdaya anak buahnya sehingga mereka menjadi orang yang tidak berkembang. Justru sebaliknya, seorang pemimpin harus bisa bersinergi bersama-sama para pengikutnya. Dengan demikian, semangat dalam membaharui, semangat di dalam mereka untuk mencapai target, mencapai misi yang dicanangkan oleh perusahaan bisa terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa belajar bagaimana cara seorang pemimpin memberdayakan pengikutnya. Dan kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana ia memberdayakan para murid-muridnya menjadi orang-orang yang berhasil bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya peran dari seorang pemimpin bukan sekedar bagaimana ia memimpin, bukan sekedar dia hanya memberikan sebuah pengaruh, tapi bagaimana ia bisa memberdayakan supaya pengikutnya itu menjadi orang-orang yang berhasil di tengah-tengah masyarakat. Apa yang kita pelajari pada hari ini semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bisa bermanfaat bagi organisasi kita, bisa bermanfaat bagi lingkungan kerja kita. Panggilan seorang pemimpin adalah bagaimana ia menjadi perekat satu dengan yang lain, memberikan sebuah pengaruh yang positif di tengah-tengah masyarakat. Dan kiranya apa yang kita lakukan pada hari ini, pembelajaran hari ini bisa menjadi sebuah
pengetahuan yang berguna di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita akan berjumpa di program Biola ke depan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Salam.